Selamat malam pemirsa, rentetan pembantaian manusia yang dilakukan oleh Jerman Nazi dan sekutunya terhadap bangsa Yahudi pada tahun 1933 sampai 1960-an ini menjadi catatan kelam dengan istilah Holocaust yang lebih dikenal. Namun saat ini banyak sekali pembicaraan yang mengarah ke apa sih sebenarnya Holocaust ini? Karena baru-baru ini pada tanggal 27 Januari 2022 didirikan Museum Holocaust, bukan di Eropa, tapi di tanah air, di Indonesia, yang digagas oleh komunitas Yahudi. Ada yang mengatakan ini edukasi, Maria. Ada juga yang mengatakan desakan untuk menghancurkan, menutup Museum Holocaust ini. Ya, kalau mau bertabayun ini memang adalah edukasi, itu pun juga yang dinyatakan oleh pendirinya langsung. Tapi banyak juga yang mempertanyakan apa relevansinya Museum Holocaust didirikan di Indonesia. Apapun juga tujuannya, kita nanti akan bahas hal ini karena ini masih menjadi pro dan juga kontra di tengah masyarakat. Ini kemarin berdiri dan juga diresmikan tadi seperti yang Anda katakan pada tanggal 27 Januari 2022 dan dihadiri langsung, tidak hanya dihadiri oleh Duta Besar Jerman di Indonesia, Wakil Gubernur, Bupati dan juga Wakil Bupati di wilayah setempat juga menghadiri peresmian tersebut, Andro. Kita akan melihat terlebih dahulu, ini merupakan cuplikan. Kita akan seksama memperhatikan bentuk Museum Holocaust dan isinya itu tentang apa? Apakah murni tentang sejarah pembantaian Nazi terhadap Yahudi atau seperti apa? Kita simak berikut ini. Ini merupakan Museum Holocaust pertama di Asia Tenggara yang berdiri di Minahasa. Sang pendiri, Yakov Barut, mengatakan ini sebagai bentuk edukasi sejarah. Bahkan Yakov juga menjabarkan alasannya mendirikan Museum Holocaust. Ini dihadiri langsung oleh Bupati di Minahasa, kemudian ada juga dari Duta Besar Jerman yang hadir saat itu. Ya, Museum Holocaust ini berada di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dan diresmikan pada Kamis kemarin ya, 27 Januari 2022. Ini merupakan Museum Holocaust satu-satunya yang ada di Indonesia, bahkan juga yang pertama di Asia Tenggara. Ini kemudian menimbulkan pro dan juga kontra di tengah masyarakat. Ada pula yang mendukung agar kemudian ketidakpahaman di tengah masyarakat mengenai hal ini kemudian bisa ditegakkan atau diluruskan. Tapi ada juga yang mempertanyakan, relevansinya apa? Ini kemudian dibangun di Indonesia. Kalau kita lihat berada di Jerman, mengapa di Indonesia? Itu dia. Banyak yang mempertanyakan mengenai sejarah dan faktor edukasinya. Ini merupakan gambaran di dalam Museum Holocaust. Bisa Anda lihat ada sejumlah tayangan, kemudian ada juga buku, foto-foto ini dipajang di Museum Holocaust. Kabarnya museum ini juga terbuka untuk umum, bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi juga untuk siapapun masyarakat yang ada di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Ya pemirsa, kita coba akan dengarkan terlebih dahulu sih ya sebenarnya apa tujuan dari berdirinya Museum Holocaust ini. Kita akan langsung dengarkan ini sang pendiri, yaitu Yakov Barut, berikut ini. Ini adalah inisiasi saya sendiri karena pertama ingin mengenal keluarga dari nenek saya yang di Partai Ikam Nazi. Kemudian yang kedua, saya ingin mempunyai sebuah tempat di mana kita bisa mengedukasi masyarakat Indonesia tentang bahaya laten dari rasisme dan kebencian, hatred and racism. Kita tahu kalau rasisme dan hatred ini kita biarkan, maka sejarah membuktikan pernah terjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Tapi yang pasti intinya tetap ini hanya untuk mengenang tragedi kemanusiaan, tidak ada agenda politik apapun, karena ini hanya untuk urusan kebudayaan saja, tidak ada keinginan lain. Yakov mengatakan bahwa museum ini sebagai pengingat agar kejadian sejarah kelam tidak lagi terulang. Tidak ada yang namanya rasisme, antisemitisme juga jangan sampai terulang di tanah air. Ya, tapi beberapa tokoh kemudian mengemukakan pendapat mereka mengenai berdirinya museum ini. Kita akan lihat ini sejumlah tokoh, ada yang pro, ada juga yang kontra mengenai berdirinya Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara. Pada intinya kami sangat menjunjung tinggi perdamaian, kami sangat menjunjung tinggi toleransi, kami sangat menjunjung tinggi harmoni dan pluralisme atau kemajemukan. Apalagi Sulawesi Utara terkenal sebagai laboratorium kerukunan. Tidak ada upaya, tidak ada keinginan maksud pemerintah untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, agama tertentu, apalagi saudara-saudara
saudara kita di Palestina. Semua kita dorong justru kesalahan-kesalahan masa lampau, kekeliruan masa lampau, terutama tentang hak asasi manusia, itu semua harus kita lawan. Yaitu tadi pernyataan dari Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando yang menyatakan bahwa memang di wilayah kita di laboratorium kerukunan tidak ada maksud satupun untuk mendiskreditkan wilayah, agama atau hal apapun di Indonesia. Menjunjung tinggi toleransi tadi di Sulawesi Utara. Namun ada berbagai pihak yang memiliki argumen berbeda. Ada yang menyatakan tidak ada relevansi, kemudian meminta museum ini segera ditutup dan mempertanyakan perizinannya. Coba kita simak, ini merupakan rangkuman pendapat dari berbagai pihak. Kita akan lihat, ini merupakan tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia yang sebut Museum Holocaust yang berdiri di Minahasa pada tanggal 27 Januari lalu melanggar konstitusi karena mempertanyakan izinnya apa dasarnya pembangunan bangunan tersebut. Ya, kalau itu kan tadi MUI Pusat, tapi berbeda suara ini MUI Sulawesi Utara justru tak mempermasalahkan berdirinya Museum Holocaust di Minahasa karena mereka menganggap ini penting juga untuk edukasi masyarakat agar tidak ada lagi permusuhan antar agama, antar ras, antar suku. Tapi kemudian kalau kita lihat PKS kencang sekali suaranya meminta Museum Holocaust di Minahasa ditutup segera, padahal ini baru saja diresmikan. Perbedaannya cukup mencolok antara Majelis Ulama Indonesia di Sulawesi Utara dan juga dari politisi Partai Keadilan Sejahtera. Semoga perbedaan pendapat ini bisa diklarifikasi, memiliki fakta dan juga pegangan data. Alasannya apa sebenarnya ya? Selain PKS, coba kita akan dengarkan ini dari Kementerian Luar Negeri soal Museum Holocaust. Indonesia tetap fokus dukung Palestina karena kemarin ada pihak yang mengaitkan Museum Holocaust ini dengan Palestina. Mengapa kita memberikan ruang kepada museum ini untuk mengingatkan kembali sejarah kelam, sedangkan posisinya Indonesia saat ini adalah pro kemerdekaan Palestina. Ya, jangan sampai kemudian adanya berdirinya museum ini kemudian mengarah kepada isu bahwa Indonesia ini sudah membuka kembali hubungan antara Indonesia dan juga Israel. Kemarin sempat bertanya juga, Maria, apakah benar di Museum Holocaust ini juga ada sejarah di luar pembantaian Nazi oleh Yahudi? Apakah memang ada juga pembantaian terhadap bangsa Palestina atau yang lainnya? Itu nanti yang patut kita pertanyakan ya. Ya, kita akan coba langsung saja lah bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama kami di studio TV One ada Mbak Monique Reikers, aktivis pro Israel. Selamat malam Mbak Monique. Dan juga ada Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan juga perdamaian. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Nurholis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Mahfud Siddiq, Wasekjen Partai Gelora. Sehat Bapak? Kemudian pembina Rekat Indonesia, Babe Haikal Hasan, boleh sekalian kita cek audio Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga menghadirkan pendiri Museum Holocaust Indonesia, Bapak Yakov Barut melalui sambungan Zoom langsung dari Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Selamat malam Bapak Yakov Barut. Kami ingin tahu ini alasan Bapak mendirikan Museum Holocaust di tanah air. Ya, baik. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, keluarga saya, oma saya itu, kerabatnya itu banyak yang meninggal di Holocaust, banyak yang meninggal di kamp Auschwitz dan juga di Sobibor. Sehingga kami dari keluarga itu melakukan sesuatu untuk mengenal peristiwa ini, gitu. Dan itu alasan pertama ya. Alasan kedua, mengingat background saya sebagai dosen hukum internasional dan hukum humaniter internasional, saya ingin memiliki pusat studi di mana mahasiswa masyarakat Indonesia bisa mengambil data-data atau pelajaran tentang Holocaust. Kenapa saya ingin mengedukasi? Karena saya ingin para kalangan milenial ini khususnya memahami bahwa ada dua bahaya yang sekarang mengancam bangsa kita, yaitu rasisme dan hatred, kebencian dan rasisme. Dan saya mau mereka belajar kalau dua hal ini tidak kita perangi sejak awal, ini bisa mengakibatkan Holocaust entah kepada kaum siapa, ya kan? Dan di museum ini yang ingin kita perangi itu bukan hanya antisemitisme atau anti Yahudi, tapi juga Islamofobia, anti Kristen, anti Buddha, anti Hindu dan lain-lain. Jadi lebih ke urusan humanitarian atau humanisme. Dan saya yakin kalau bicara urusan humanisme, ini jauh melebihi segala hal-hal yang bersifat persekusi, misalnya agama atau suku dan lain-lain.
Jadi ini dengan beyond everything yang ada di dalam tragedi ini. Makanya saya tampilkan juga para orang-orang misalnya orang Muslim yang menyelamatkan orang Yahudi, orang Kristen, dan juga orang Indonesia yang menyelamatkan seorang bayi Yahudi di Belanda. Jadi kalau dibilang relevansinya, yaitu ada orang Indonesia juga, dan juga ada video tentang pahlawan Indonesia yang pernah ada di kamp konsentrasi. Banyak kan yang juga tidak tahu soal ini. Jadi saya hanya ingin mengedukasi saja pada dasarnya. Lepas dari masalah-masalah konflik lain yang tidak ingin saya terseret atau terlibat lebih jauh. Terima kasih. Ya Pak Yakob, tapi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih isi dari museum ini? Apa yang bisa kita dapat pada saat mengunjungi Museum Holocaust di Minahasa ini? Baik, karena memang di Indonesia ini belum ada museum atau Holocaust Center, jadi memang saya ingin menampilkan bahwa ada kelompok, ada prototipe kejahatan yang bernama Adolf Hitler, itu harus dipahami oleh kalangan muda, kalangan milenial. Kenapa? Karena belakangan ini kita lihat di sosial media, misalnya di platform tertentu, anak-anak muda banyak menggunakan Hitler. Ini suatu hal yang salah menurut saya. Ada yang salah, ada yang gagal paham dengan sejarah. Seorang prototipe kejahatan malah diidolakan. Sehingga saya merasa saya perlu berbuat sesuatu, yaitu lewat jalur edukasi, dan saya ingin membuat sebuah museum atau center di mana kita bisa belajar bersama. Demikian. Pak Yakob, kami ingin tahu sebenarnya proses perizinan pendirian museum ini, karena kesannya kok tiba-tiba muncul langsung diresmikan, didatangi oleh warga negara asing pada tanggal 27 Januari lalu. Oke, baik. Akan saya jelaskan ya. Jadi ini memang museum ini museum bersifat pribadi. Sehingga untuk perizinan tidak perlu ribet seperti mendirikan yang namanya museum negara. Dan juga untuk bangunan ini statusnya milik pribadi dan ada di kompleks sinagoga. Dan kami mengalihfungsikan, kami sudah berdiskusikan dengan dinas terkait, misalnya dinas kebudayaan daerah, bahwa untuk intinya sih saya bukan mendirikan museum baru ya dari nol. Kalau museum baru dari nol itu butuh perizinan yang sangat ribet, tapi karena ini alih fungsi dari bangunan yang sudah ada, sehingga itu bisa berjalan lebih mulus, dan karena tujuannya untuk edukasi, untuk kebaikan bersama, sehingga ini direstui. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan kenapa melibatkan misalnya ada pihak dubes, karena pada saat yang sama kita merayakan Hari Internasional Holocaust Remembrance Day. Ini adalah sebuah perayaan yang merupakan resolusi dari PBB, di mana dirayakan oleh orang-orang Yahudi dan juga korps diplomatik. Sehingga sebelum merayakan memperingati acara tersebut, saya menyurati beberapa kedutaan besar, dari kedutaan besar negara Eropa, Timur Tengah, Asia. Saya surati termasuk FKUD daerah. Saya surati juga MUI Sulut. Bahkan saya beraudiensi, membawa sendiri undangannya ke MUI Sulut. Saya pergi ke Keuskupan Manado dan seterusnya. Saya mengundang semua untuk ke Bupati juga saya datangi secara pribadi, karena saya ingin pada saat yang ini kita mempunyai momen spesial, kita mendirikan sebuah tolerance center yang saya namakan Holocaust Museum gitu. Yeah. Jadi targetnya bukan cuma untuk kepentingan orang Yahudi saja. Kebetulan saya berasal dari latar belakang Yahudi, tapi saya mau kita semua bisa belajar dari peristiwa itu. Yeah. Sehingga Dubes Jerman menyambut untuk datang, dan saya mensyukuri karena memang ini sebenarnya program dari PBB, tapi menggunakan dana pribadi kami, tidak ada menggunakan misalnya bantuan dari siapapun dari pihak luar. Yeah. Pak Yakob, tadi apa arti dari direstui tadi Anda sampaikan oleh dinas dan juga pemerintah terkait? Adakah misalnya izin tertulis mengenai museum ini? Untuk memiliki museum yang dalam arti seperti museum daerah atau negara, itu memang memerlukan IMB dari awal sebagai museum. Nah, sementara kami kan mengalihfungsikan bangunan. Bangunan ini sudah ada sebelumnya, hanya di format saja, di besar. Itu jadi memang tidak ada masalah dengan itu. Kami koordinasi dengan dinas terkait, karena kan untuk menggunakan kepala daerah tidak sembarangan, tetap harus ada koordinasi dengan bawahan dalam hal ini dinas terkait. Pak Yakob, Anda tadi kan mengatakan edukasi, tapi ada juga pihak yang bertanya, mengapa tidak mengangkat sejarah fakta di tanah air ketika Westerling menduduki Minahasa? Kenapa harus kejadian di Eropa, bukan kejadian di Indonesia? Ya, itu minat saya.
mungkin kalau ada pihak lain yang ingin mengangkat hal tersebut, saya persilakan, ya kan? Ini kan kembali ke masing-masing apa yang ingin kita sampaikan, gitu. Selama itu masih dalam koridor batasan-batasan yang kita sepakati bersama, gitu. Ya, apa respon Anda dengan banyaknya begitu ya, kemudian narasi-narasi penolakan bahkan penutupan dari museum Anda dari beberapa tokoh di Indonesia? Ya. Terus terang pertama saya kaget tentunya karena tidak sangka ini menimbulkan pro kontra yang sangat besar. Tapi saya menghormati penolakan, apalagi kalau itu datang dari lembaga besar seperti MUI, partai-partai yang ada. Saya hanya ingin bisa menjadi komunikasi, mengundang misalnya paling tidak perwakilan atau mengundang mereka langsung untuk melihat dan kita melihat sama-sama gitu di sini, sehingga tidak ada perlu yang ditakuti. Karena saya melihat ini hanya kesalahpahaman saja gitu. Bapak Haikal Hasan bertanya langsung kepada Yakob Barut ini, pendiri Museum Holocaust di Indonesia. Selamat malam Pak Yakob. Malam, Pertama saya harus datang ke tempat Bapak untuk melihat faktanya. ya. Mudah-mudahan setelah COVID ini reda, saya harus datang ke tempat Bapak sehingga saya bisa bertanya langsung kepada Bapak alasan utama bahwa apa yang Bapak lakukan sangat mencederai. Kalau Bapak mengatakan tadi untuk sejarah, sekarang Pak, saya juga punya sejarah Pak, dan sejarah menyatakan saya punya data sensus penduduk Yahudi di dunia tahun 33, dan yang namanya sejarah nggak bisa dihitung mundur Pak. Kenapa di Holocaust ada yang mati 6 juta, 7 juta, bahkan 11 juta, padahal sensus penduduk tahun 33 seluruh penduduk Yahudi jumlahnya nggak sampai segitu, hanya 2.500.000 di Rusia dan sisanya 3 juta yang di tempat lain. Dan khusus Yahudi yang ada di Jerman pada tahun 33 hanya 494.000, datanya lengkap. Lalu dibesar-besarkanlah dengan peristiwa Holocaust. Perlu Bapak ketahui, seluruh Presiden Republik Indonesia dari Pak Bung Karno sampai Pak Jokowi yang terakhir tahun 2016 bulan Maret tanggal 6 dan 7 di Bandung, Pak Jokowi masih menekan gitu loh. Terus ada orang seperti Bapak dan grupnya Bapak membela-bela Israel. Sebenarnya Bapak pro Presiden Republik Indonesia atau pro Israel? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Menurut saya clear ya, saya sampaikan bahwa ini tidak ada urusan dengan Israel. Saya sebagai warga negara Indonesia ingin mengenal kejadian bahkan negara Israel sendiri saat itu juga kan belum ada, sehingga tidak ada relevansi menurut saya. Saya ingin melakukan sebuah sejarah yang saya tidak ingin sejarah ini dilupakan dalam arti ini kejadian tragedi kemanusiaan, sehingga kalau ada pihak-pihak yang berusaha membawa ke arah konflik Israel Palestina, ya saya menyayangkannya gitu loh, karena kan kalau kita lihat aja misalnya di Palestina sendiri kalau tidak salah ada museum Holocaust juga kan ya, didirikan tahun 2009. Iya. Saya pernah masuk ke dalamnya. Ya, saya pernah masuk dan saya juga banyak foto di dalamnya. Cuman part itu berdiri di sana. Wajar sekali mereka memperingati, wajar sekali. Tapi di Indonesia, Pak, kita punya konstitusi, Pak. Bapak tidak akan pernah bisa bedakan dan tidak pernah bisa lepaskan antara yang namanya Yahudi dengan Israel. Lagi pula, Pak, saya juga membaca 6 jilid buku Winston Churchill yang judulnya The Second World War. Nggak ada satupun dokumen yang mendukung Holocaust. Ya, ini masih kontroversi. Yang kedua apa? Kesaksian korban Nazi yang masih hidup, ya, dan dia menulis buku waktu masih hidup, namanya Paul Reisner. Beliau mengatakan tidak ada penyiksaan seperti itu, yang ada 182.000 orang saja yang terbunuh. Sehingga kalau umpamanya mau dilihat ya Pak ya, berapa jumlah di Bosnia Herzegovina yang dibantai oleh Serbia, berapa jumlah penduduk Irak yang dibantai oleh Amerika, berapa jumlah penduduk Libya yang disikat oleh Amerika dan sekutunya, berapa jumlah penduduk Libanon yang disikat. Jadi Pak, ini terlalu berlebih-lebihan dan sangat terlalu kelihatan membelanya. Kalau Bapak mengatakan itu sejarah, saya bisa ungkapkan sejarah lebih detail ketika saya datang bertemu dengan Bapak untuk menyampaikan bahwa Holocaust itu adalah hoax terbesar. Bahkan saya mengutip semua pendapat-pendapat dunia, Pak.
Bapak mungkin kenal Arthur Jones, sangat terkenal di Amerika, ahli sejarah. Saya punya catatan dan saya punya hubungan komunikasi dengan Profesor Holocaust yang menyatakan Holocaust tidak sebesar itu dan tidak perlu dibesar-besarkan, sehingga Holocaust menjadi ajang untuk pengumpulan duit jutaan dolar bagi Israel. Keras sekali, Babe mengatakan Holocaust adalah hoax terbesar. Sesaat lagi Bapak Yakov dijawab, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi, pemirsa. Ya, langsung saja kita lanjutkan. Tadi terpotong Pak Yakov. Bagaimana respon Anda atas tuduhan dari Babe Haikal bahwa Holocaust itu sebenarnya hoax terbesar? Ya, itu kan pendapat para kalangan Holocaust denial ya, menurut saya. Ya, dalam catatan demokrasi tentu pendapat orang perlu kita hormati, entah kita setuju atau tidak. Tapi yang pasti dengan adanya resolusi PBB yang baru bahwa penyangkalan Holocaust itu adalah sebuah kejahatan. Saya hanya ingin mengutip saja apa yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB gitu. Dan memang kalau memang pendapat dari Babe Haikal seperti itu ya wajar-wajar saja, karena Babe tidak, keluarganya kan tidak menjadi korban di Holocaust. Bagi kami yang menjadi korban memang hampir semua terhapus gitu yang ada di Eropa. Keluarga dari rumah saya ya tetap Holocaust itu bukan sebuah hoax, itu adalah fakta. Mereka tidak kembali dari camp. Pak Yakov, otentiknya apa, Pak? Bukti otentiknya ada semua data-data yang disampaikan oleh Nazi, karena orang Nazi mengeksekusi orang Yahudi itu didata semua siapa-siapa nama-namanya. Jumlahnya akurat? Saya boleh meluruskan sedikit ya. Sekali lagi Pak, Bapak jangan bawa-bawa PBB terus. Kalau Bapak bawa PBB terus, saya juga bawa PBB. Untuk Bapak ketahui, Museum Yad Vashem di Israel yang dipimpin oleh Dani Dayan itu, dia tokoh besar pemukiman ilegal Israel yang ditolak dan menjadi daftar hitam PBB. Bapak tahu nggak, Dani Dayan itu ditolak di semua negara. Dani Dayan itu ditolak semua negara dan PBB menyatakan ini orang hitam, termasuk dalam daftar hitam. Bapak tahu Dani Dayan itu siapa? Dialah ya yang mensupport Museum Yad Vashem Israel yang juga mensupport Museum Holocaust. Jadi Pak, jangan membodohi rakyat Indonesia dengan menyatakan PBB. PBB itu menolak Pak. Ya, ini resolusi terbaru deh Pak yang saya kutip 2021 loh Pak. Jadi tolong sampaikanlah kejujuran ya, ini ditonton di masyarakat Indonesia yang luas. PBB menolak. Bapak tahu ada 43 resolusi PBB yang mengecam 43 resolusi tanpa satu pun yang diikuti, tanpa satu pun. Lihat aja Pak. Ya, kita lihat responnya dulu, silakan Pak Yakov. Ya seperti saya sampaikan kan, Babe bilang ada yang menolak tadi siapa Dani itu Dayan, tapi juga ada yang menolak Holocaust denial, sehingga ya kalau kita fair ini sama-sama tertolak dalam sebuah konsep manusia yang punya humanisme ya, yang punya. Izin sekalian Bapak jawab, berapa jumlah yang mati Pak di Holocaust? Izin, saya mau bertanya, sekalian Pak Yosef jawab. Berapa jumlah yang mati di Holocaust? Angkanya Pak? Yang menurut angka resmi 6 juta orang Yahudi, 1,5 juta orang non Yahudi. Ya kan? Semua tadi tertulis, Be. Ada nama-namanya bahkan, Be. Saya juga bisa masukkan nama-nama itu, ya. Dan kebetulan saya pernah ke Jerman, Pak. Saya pernah ke Jerman dan saya datang ke sana dan saya bertanya kepada orang-orang itu, Bapak tahu kata orang itu berapa jumlah tengkorak yang ada? Nggak sampai 2.000, Pak. Nggak sampai 2.000. Itu pertama. Ya, Pak, saya datang ke sana dan saya. Yang kedua, soal konsentrasi gas itu loh, Pak. Bapak tahu nggak ruangan gasnya itu berapa kali berapa? Yang ternyata menurut penelitian Steve yang dari Partai Demokrat Amerika, ruangan itu digunakan untuk pemusnahan kutu pada waktu terjangkitnya tipus gitu loh. Dan Bapak kalau Bapak lihat ini, lihat di gambar ya, kalau Bapak lihat di gambar sambil diperlihatkan ke kamera, Be, peta apa ini, Be? Di gambar ini data sensus Yahudi tahun 1933. Pak, mari kita hitung-hitungan. Kalau tahun 33 jumlahnya 494.000 di Jerman, tiba-tiba tahun 45 menjadi 6 juta. Saya kira yang sebanyak itu tikus ya Pak ya, bukan orang. Oke, ya. Baik, kita dengarkan dulu responnya Pak Yakov. Ada yang ingin diluruskan di sini Pak? 6 juta itu kan total dari orang Yahudi di seluruh Eropa dijajah Nazi yang dibawa. Jadi yang meninggal di Auschwitz sendiri 1.200.000
orang, itu termasuk keluarga saya yang Anda katakan tikus. Kemudian juga tadi ada anak-anak 200.000, sehingga menurut saya sih menerima aja kalau Pak B menyangkal, ya saya menghormati pendapat orang yang berbeda. Begini Pak, Tapi nih saya luruskan, nih Pak, begini Pak, saya luruskan. Kalau sekali lagi saya ulangi Pak ya, kalau jumlah tahun 33 494.000 versi itu kan versi yang bisa diperdebatkan di kesempatan ini lain. tahun 33 sensusnya Pak, mana bisa sensus di data ulang sekarang. Sensus ini resmi. Sensus ini resmi dikeluarkan oleh Jerman sendiri. Ya, sensusnya dikeluarkan oleh Yahudi sendiri. Ini resmi. Kalau jumlahnya 494.000 di tahun 33, sekali lagi nih Pak ya. Lalu kemudian tiba-tiba jumlahnya menjadi, di buku saya lihat 11 juta, yang mati 6 juta gitu ya. Maka apa Pak yang bisa menyamai itu? Yang bisa menyamai jumlah peningkatan itu? Peningkatan populasinya itu, yang Babe pertanyakan. Populasinya itu yang saya tanyakan itu bukan keluarga Bapak ya. Jadi yang menyamai populasi itu Pak Yaakov dijawab langsung. Gitu loh. Poinnya sudah dapat. Oke, poinnya kita sudah dapat. Silakan Pak Yaakov. 6 juta Yahudi bukan orang Yahudi Jerman saja. Ada Yahudi Belanda, kalau tidak salah 700.000. Ada Yahudi Polandia sampai jutaan, 1 juta lebih. Ada Yahudi Jerman sampai Yahudi Itali. Belum lagi Yahudi di Yunani, itu diambil juga. Jadi ini 6 juta ini total Yahudi dari daerah jajahan Nazi yang saat itu hampir seluruh Eropa, Pak. Bukan cuma di Jerman korban Holocaust. Menambahkan mungkin 6 juta Baik, total. silakan, Ke Mbak Monik dulu, Babe, kita kasih kesempatan ke Mbak Monik. Bapak Haikal, maaf kita berikan waktu dulu untuk narasumber lainnya ya. Silakan Mbak Total Monik. sedunia 6,7, total sedunia 6,7. Yang di Jerman ya dan di Eropa itu 494, total di dunia 6,7 gitu. Baik, Mbak Babe, Monik, silakan. Iya, terima kasih. Kalau soal data, saya pernah menulis untuk media DW Jerman dalam bahasa Indonesia tentang arsip namanya Arolsen. Itu arsip data resmi dari Jerman sendiri tentang jumlah nama-nama orang Yahudi. Nah, data itu dikumpulkan oleh Palang Merah Inggris, Palang Merah Amerika, oleh negara-negara sekutu yang datang membebaskan kamp konsentrasi Nazi. Jerman kalah perang pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, ini pelajaran sejarah dunia. Jadi, urusan angka, urusan data Holocaust sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak Jerman. Dan sejauh ini dunia sudah memperingati tanggal 27 Januari sebagai hari peringatan korban Holocaust yang jumlahnya diakui sampai 6 juta orang. Jadi tolong kita sebagai orang Pancasilais, kita tentu menghargai harkat dan martabat sesama manusia, termasuk tentu saja orang Yahudi. Kita ini ada Pancasilanya loh. Kita di Indonesia ini tentu saja kita harus juga, meskipun memang kalau Bapak bilang tidak ada relevansi langsung mungkin dengan Pak Haikal Hasan, tetapi ada juga orang-orang yang punya keterkaitan. Keluarga omanya, keluarga Rabi Yaakov, keluarga saya, mungkin juga banyak keluarga-keluarga yang lain. Tetapi di lain pihak, Bapak Ibu semua, kita di Indonesia ini tentu saja kita tidak bisa menyortir sejarah dunia seenaknya, pilih-pilih, nggak bisa. Sejarah dunia idealnya diajarkan secara utuh untuk anak-anak, untuk edukasi. Nah, ideologi Nazi ini kan ideologi anti Yahudi. Nah, inilah jangan sampai ditiru di Indonesia. Makanya penting edukasi Holocaust. Jangan sampai ideologi Nazi ini loh yang menjadi inspirasi orang Indonesia, anak muda Indonesia. Saya paham, saya sudah nangkap. Ini lucu dan kocak sekali. Kenapa saya bilang lucu? Justru Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 justru itu di situ gitu loh yang mencederai Pancasila. Itu adalah pembukaan Holocaust ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak pilih-pilih. Indonesia menghargai harkat dan martabat manusia, semua orang Cina, orang India, orang Arab, orang Yahudi juga, Pak. Monik ya, malu loh dilihat oleh seluruh Indonesia dengan cara berpikir seperti ini loh ya. Penjajahan di atas dunia
tidak bisa diterima. Kisah sejarah Holocaust tidak ada hubungannya dengan penjajahan. Loh, apa yang Ini ada hubungannya? genosida, Ini kejahatan terhadap mencederai. kemanusiaan. Ini Holocaust itu nggak bisa dipisahkan dari Israel dan Palestina, gitu loh. Kalau umpamanya kita mendukung Holocaust, berarti kita mendukung Israel, itu saja, gitu loh. Dan ketika dukungan itu terjadi kepada Israel, justru itu yang anti Pancasila. Justru itu anti pembukaan UUD 45, gitu loh. Dengan hormat Pak Haikal Hasan, pemimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat saja datang ke Museum Anne Frank, Saya korban datang. Holocaust Saya di datang. Amsterdam Saya tahun 1998. Saya datang. Yasser Arafat Jangankan Yasser Arafat, saya datang. datang ke Tapi di Indonesia Museum nggak bisa Holocaust. begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau keterkaitannya dengan Palestina, loh Yasser Arafat aja datang kok, Loh, kenapa saya- kita jadinya sibuk menolak Museum jelas Holocaust? menolak, jelas mencederai konstitusi. Oke, kalau begitu kita tahan dulu Bapak Haikal dan juga Mbak Moni. Kita akan dengarkan usai jeda bagaimanakah pendapat dari MUI. Sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih banyak Pak Yaakob Barut sudah bergabung di Catatan Terima kasih Demokrasi. Pak Yaakob. Sebelum kita lanjutkan, Maria ya ke Mbak Monik dan juga Bapak Haikal, kita menuju ke Sekjen Majelis Ulama Indonesia terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai, Bapak Amir Syah Tambunan, Assalamualaikum. selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Silakan, Pak, Mas. nampaknya Baik. MUI ini punya pandangan yang berbeda antara pusat dan juga daerah mengenai berdirinya Museum Holocaust di Indonesia. Kalau respon Anda seperti apa? Ya, pertama saya telah melakukan klarifikasi kepada pimpinan MUI di Sulawesi Utara. Tidak ada perbedaan antara apa yang disampaikan oleh Ketua MUI Pusat, Mas Sudarnoto Abdul Hakim, sebagai Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri. Artinya pandangan MUI tetap sama, yaitu menolak ini didirikan di Indonesia. Mengapa? Karena seperti kita ketahui bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya pri kemanusiaan dan pri keadilan ini dua kata yang melekat pada Pancasila seperti yang disebutkan terdahulu tadi. Oleh karena itu konteks Indonesia maka sangat tidak relevan pendirian Holocaust ini. Mengapa? Karena seperti diketahui bahwa Holocaust ini sudah menjadi pengetahuan umum, yaitu genosida terhadap kaum Yahudi oleh Nazi ketika Perang Dunia Kedua, dan oleh karena itu menurut hemat saya tidak perlu dibuat museumnya di Indonesia. Kalaupun mau dibuat museumnya di negara yang bersangkutan saja. Kenapa? Karena tadi itu tidak relevan dan kontraproduktif dengan di mana Indonesia adalah negara yang berdasarkan prinsip Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pak Amir Itu Syah. pertama. Yang kedua saya perlu tegaskan bahwa seperti yang disebutkan oleh narasumber terdahulu tadi, Saudara Yaakob, bahwa ini izinnya tidak ada, kata beliau pribadi. Tapi kemudian kalau diresmikan oleh pemerintah daerah, ini kan kontraproduktif lagi nih. Artinya, apa yang dimaksud dengan pribadi ya tidak mungkin bisa dikatakan diresmikan oleh pemerintah daerah, apalagi melibatkan Kementerian Luar Negeri. Nah, karena itulah saya kira banyak hal yang janggal di sini ya. Janggal kenapa? Karena secara prosedural ini cacat prosedural dari pemerintah. Karena ini menyangkut soal luar negeri, maka pemerintah pusat harus dilibatkan. Tapi sejauh ini pemerintah pusat menurut hemat saya tidak dilibatkan. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia betul-betul kaget, terkejut ya. Dan oleh karena itu sebaiknya untuk mengakhiri pro kontra ini sebaiknya ditutuplah museum ini. Karena apa? Karena Indonesia mempunyai kepribadian khusus sesuai dengan Pancasila tadi, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45 tadi,
kita dirikan museum lain yang relevan dengan apa itu namanya, Pak Mirsa, dengan kepribadian bangsa Indonesia. namun Begitu. tadi pendirinya mengatakan bahwa ini untuk mengingat kembali silsilah turun-temurun dari kakeknya yang pernah juga menjadi korban pembantaian. Alasan personal. Ya, kalaupun dikatakan secara silsilah mengingat atau oleh keluarga untuk diingat, saya kira cukup ya dibaca sejarahnya oleh keluarga. Jadi tidak perlu melibatkan institusi bangsa Indonesia. Bayangkan tadi kehadiran Stephen di sana itu sebagai wakil gubernur itu kan berarti atas nama pemerintah daerah. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah pusat sudah mengetahui belum? Apakah pemerintah luar negeri? Kan begitu konsekuensinya kita bernegara. Baik. Jadi bernegara ini ada secara struktural ya pemerintahan yang harus dihargai, harus dihormati. Jadi tidak bisa kalau disebut tadi pribadi, yaitu urusan pribadi. Tapi ini masalahnya telah melibatkan institusi kenegaraan. Pak Nah, ini Mirsa. kontraproduktif lagi. Nah, baik Pak Karena Mirsa. kontraproduktif, ya karena kontraproduktif, maka menurut saya sebaiknya ini ditutup saja. Terima kasih. Tuduhannya cukup seru, ditutup saja, mencederai Pancasila, kemudian kontraproduktif, dan juga izinnya pun dipertanyakan. Pak Nurholis, ada Ya. yang direspon? Ya, saya terkait dengan pendirian museum ini, justru saya ingin menghargai, menghormati sekaligus juga mengapresiasi ya. Karena dalam konteks kebinekaan, karena saya penggiat kebinekaan, justru itu bisa menjadi rumah edukasi, saya kira begitu. Karena selama ini kan kita selalu melihat sesuatu, apalagi yang sensitif di masyarakat begitu ya, selalu dimulai dengan prasangka, prejudice begitu. Nah, saya justru katakanlah museum itu ada di Jakarta, saya kira saya akan menjadi orang pertama yang mengunjungi, kira-kira begitu. Alasannya, Pak? Ya, alasannya karena dari situ kita bisa belajar banyak terkait dengan Yudaisme, terkait dengan Israel gitu ya. Bahkan di lembaga kami itu sebelum pandemi kita malah mengadakan kursus bahasa Ibrani. Nah, itu dalam rangka untuk mengenal lebih dekat apa itu Yudaisme, siapa itu Israel, kira-kira gitu. Berarti Anda mengakui Ya. eksistensi... Ya, mau nanya. silakan B. Bapak masih warga negara Indonesia kan? Warga negara Indonesia, jangan pernah ragukan B. Bapak masih cinta NKRI kan? Sangat, karena itu yang saya lakukan sehari-hari. Kok Bapak masih sebut-sebut Yahudi tadi? Emang Yahudi agama yang diakui oleh negara kita, Pak? Nih. Yang enggak saya jelasin, Ya, Pak. ya. Yang diakui negara kita itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, Katolik tadi, Katolik Ya, Protestan. kalau kita membaca Yahudi nggak diakui, Nih, Pak. B, dengarkan dulu Gitu. saya ya. Ah. Kalau di PNPS 65 memang disebutkan 6, tetapi bukan berarti di luar itu bahkan Yudaisme itu disebutkan, Zoroaster juga disebutkan. Bapak tahu nggak TAP Ya. MPR yang melarang urusan begini, tahu nggak? Melarang apa? Bagian mana itu, Pak B? Ya. Nanti sebentar saya lihat ya. Ya. TAP MPR, Pak, dan Ya. ketetapan semua presiden yang nggak boleh membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Bapak tahu nggak? Saya tahu itu. Nah, kenapa Tetapi Bapak saya barusan juga membela? tahu dulu guru saya, Gus Dur Abdurrahman Wahid, justru kalau kata beliau itu sudah saatnya kita membangun hubungan dengan Israel gitu. Bapak jangan Nah. fitnah. Eh. Saya ikut sebentar. Oke, ya. Saya jelasin satu Nah, menit. ya. Saya jelasin 1 menit. Oke. Gus Dur adalah seorang yang betul-betul beyond your imagination. Iya. Bapak tahu alasan Gus Dur itu pada waktu mengusulkan, tahu? Karena beliau berharap, dan Bapak tahu ketika Gus Dur Gus Dur melemparkan itu ke publik dan kemudian ditolak. Bukankah Gus Dur juga yang menyampaikan tuh, wahai orang-orang Israel, masyarakat Indonesia belum menerima. Itulah hebatnya dan pemikiran Gus Dur. Kalau Gus Dur mau buka serius, langsung dibuka. Bapak jangan sampai menjelek-jelekan nama Kiai Abdurrahman Wahid, Pak. Ya, nggak mungkin saya menjelaskan beliau, Pak. Justru saya memahami apa yang dilakukan Gus Dur itu adalah jalan tengah gitu ya, karena beliau memahami betul bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar itu kan anti terhadap Israel. Tetapi di sini saya ingin membedakan antara Yudaisme dan Israel itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Rabbi Yakub itu kan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat ya, apa yang terjadi pembantaian di Jerman itu tidak terjadi di tanah air kita. Nah, itu kan bagi generasi saat ini itu penting, Be. Gitu loh. Paling enggak kan itu menjadi Bang Oni, kalau ingin bahan ditanyakan kepada pembelajaran MUI? buat kita semua. Ya betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah Ya. kok di Indonesia
Lah yang lalu masalahnya apa kalau ada di Indonesia kan Loh, gitu. karena ini apa hubungannya? Kontraproduktif, Pak. Baik, Babe Aikal, kita Kalau kasih ada kesempatan yang kepada Mbak Yahudi Mbak dan Monik. Yahudi itu adalah Israel. Tahan gitu loh, dulu Pak. Mbak Be, silakan Mbak Moni. Ya, jadi kalau ditanya apa hubungannya, kenapa harus di Indonesia, boleh nggak saya kasih tunjuk satu gambar? Saya izin ya, saya kasih perlihatkan mengapa ini ada relevansinya dengan Indonesia. Sambil diperlihatkan ke kamera, Iya. Mbak Monik. Ini adalah film yang saya bikin tentang seorang bayi Yahudi yang diselamatkan oleh keluarga Indonesia di Belanda. Bayi Yahudi ini disembunyikan selama 4 tahun. Yang menyembunyikan keluarga Jawa ini, babysitternya itu orang Muslim, Mima Saina. Nah, orang ini masih hidup, dan karena dia diselamatkan, disembunyikan, akhirnya menjadi dokter paru terkenal di Amerika. Namanya Alfred Munzer. Gini, Mbak Monik, Nah, Mbak Monik. relevansi lain dengan konteks kita di Indonesia, kenapa museum Holocaust itu boleh ada? Edukasi Holocaust itu penting. Lihat ini. Anda bisa melihatnya di Google Image. Anak-anak muda memberikan salam seperti Hitler. Apakah ini bisa diterima di Indonesia? Anda bisa lihat ada mobil dengan stiker simbol swastika Nazi di Indonesia. Di Bandung ada kafe bertema Nazi. Coba, kita nggak ada hubungannya. Jadi loh. alasan ini jadi boleh Tetapi membuat museum Holocaust, begitu alasan ini? Indonesia bisa mengglorifikasi Hitler, Gini ya. mengglorifikasi Nazi, Gini. karena tidak paham ideologi Nazi adalah anti Yahudi, Begini. anti Semitisme. Dengar, Bukan dengar. anti Yahudinya Kita juga udah yang nangkap, bisa udah nangkap, diedukasi, tetapi udah juga nangkap. anti terhadap orang lain itu tidak boleh. Ini saya Suku sampaikan dan ya. agama yang lain pun tidak Dengar, Mbak boleh. Monik, ini sekaligus ditanyakan ke MUI karena MUI tadi mendesak untuk ditutup museum Ya, Holocaust di nah Minahasa. itu saya Silakan. tidak Soal setuju. penyelamatan mesti diluruskan sedikit. Siap, Saya nanti tidak kita akan setuju coba, ya. karena ini mungkin MUI tidak tahu. Ini selagi ada Pak Amir Syah, silakan Ya, ditanyakan. nah, Mbak MUI Monik. bisa melihat ini pernah ada patung Hitler, patung lilin di Jogja. Patung lilin dipakai untuk selfie. Coba bayangkan, dan itu setelah dikecam dunia Ini- baru ditutup. Enggak, ini Mbak dan Mas Andro. Anda bisa lihat anak-anak Ini cuman remaja karena memberikan satu gambar salam dengan bendera Indonesia loh. Ya, ini Tahu cuma kan? satu gambar lalu menjustifikasi pembenaran sebuah museum. Oke. Itu kan enggak maaf ya saya bilang Mbak Monik ini terjangkit disabilities thinking loh ya. Cuma satu poin kemudian menjadi ini. Kalau mau lihat poin itu yang utuh. Babe, kita sekarang kasih itu kesempatan Pak Pak Amir Syah, Babe, untuk menanggapi itu, Babe. Boleh kita dengar suara MUI? Silakan. Pak Amir Syah. Pak Mirsa. Ya, baik. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan di Sulawesi Utara ini menurut hemat saya ya termasuk pembangunan yang tanpa izin ini sekali lagi ya secara prosedural menurut saya sangat cacat prosedural ya. Kalau tadi dikatakan pribadi tidak perlu izin. Nah, ini kan lagi-lagi menurut hemat saya sikap yang gegabah, sikap yang menurut hemat saya itu sikap yang sangat-sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Ya, Indonesia. Pak Mirsa. Ini pertama. Dan yang kedua, substansi museum ini juga menurut hemat saya tidak relevan. Kenapa? Karena kontraproduktif dengan apa yang terjadi pada sejarah yang ingin dijelaskan ya di dalam museum ini. Indonesia punya sejarah sendiri ya. Kenapa tidak sejarah Indonesia yang dibangun di Indonesia? Ya. Karena banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia yang justru menurut hemat saya tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai kita ini miskin sejarah, kemudian kita seolah-olah menganggap bangga sejarah luar itu, ya, tapi kemudian ini membuat sejarah kita sendiri kita ahistoris terhadap sejarah Pak kita. Mirsa, tadi Ya, bahkan Mbak Moni ya. menganggap bahwa nampaknya MUI ini yang kurang paham, Pak. Ya, jadi begini ya, saya kira apa yang disebut oleh narasumber sebelumnya, ya, termasuk ilmu dianggap tidak paham, saya kira terbalik ya. Kita sudah sangat memahami sejarah Indonesia ini. Bayangkan Indonesia ini berdiri ya atas perjuangan para ulama, para kiai, para santri ya, sehingga apa? Tanpa memikirkan jiwa raga
ya dikorbankan untuk mendirikan negara ini. Nah, sekarang negara sudah berdiri, negara dari Sabang Merauke sudah berdaulat, maka kedaulatan negara ini seperti pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea pertama tadi, ya semua penjajahan dunia ini harus dihapuskan. Karena sikap dari Yahudi yang masih menjajah Israel ini, menurut hemat saya, bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam kondisi semacam itu, masa iya mau dipertontonkan di masyarakat Indonesia? Ini kan namanya aneh ini ya. Menurut saya tidak masuk akal ini, di luar nalar akal sehat kita ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi, hemat saya, ini harus ditolak. Ya, sekali lagi karena bertentangan dengan secara prosedural pendirian Holocaust ini. Terima kasih. Iya. Ini yang saya mau garis bawahi dalam catatan demokrasi kali ini, ada nuansa seolah-olah yang dibangun kita memusuhi Yahudi. Dan Monik dengan bangganya membeberkan satu orang Islam yang menyelamatkan Yahudi. Mbak Monik, tahun 623 Nabi Muhammad membentuk 47 pasal perjanjian yang namanya Perjanjian Madinah. Di situ membela dan melindungi Yahudi. Tahun 636 Umar bin Khattab membentuk Wa'd al-Umariyah yang di situ melindungi sinagoga dan Yahudi sekaligus Kristen dan salibnya. 1183 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat perjanjian Ramallah yang melindungi Yahudi yang ada di Palestina dan melindungi gereja, sinagoga, semuanya. Jadi jangan pernah ajarkan kami dalam hal melindungi masyarakat dan umat. Kita nanti dengarkan juga suara dari DPR, dari Pak Mahfud Siddiq. Bentar. Artinya yang saya mau sampaikan, tidak perlu mengatakan umat Islam seolah-olah memusuhi Yahudi. Yang jelas di negara ini sesuai dengan pembukaan UUD 45 tidak menerima. Ini sepertinya ingin komentar semua ini, Pak Ahmad Nurholis dan Ibu Monik. Kita tahan dulu Bapak dan Ibu. Sesaat lagi kami akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjut, kita beri suara untuk Pak Mahfud. Apakah Anda sepakat juga apa yang disampaikan dengan Mbak Monik maupun juga dengan Pak Nurholis? Ini karena semua pakai masker, jadi saya izin buka biar lebih enak ngomongnya ya. Saya mengikuti paparan dari Rabi Yakob ya. Tadi juga ada tambahan dari Mbak Monik. Saya menangkap ada nuansa yang sangat kuat, ikatan batin hubungan darah ya. Rabi Yakob ini dengan neneknya yang berdarah Yahudi ya. Walaupun saya baca Rabi Yakob sendiri kan tidak pure, tidak murni Yahudi, artinya campuran ya. Sama seperti Mbak Monik juga campuran. Nah, jadi kalau kemudian ikatan darah ini lalu ada peristiwa masa lalu yang menimbulkan trauma dan itu ingin dikenang dan juga ingin dijadikan pembelajaran bagi yang lain, saya kira secara pribadi itu hak setiap orang ya, hak setiap orang. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa itu uang pribadi, tanah pribadi dan segala macamnya. Aset pribadi. Iya. Tetapi persoalan akan berbeda ketika museum itu kemudian diresmikan oleh pejabat pemerintah dan dibuka untuk umum, bahkan dihadiri oleh pejabat kedutaan besar negara asing gitu ya, dan kemudian dibuka untuk publik, untuk masyarakat demi kepentingan tadi yang istilahnya edukasi. Maka persoalan yang tadinya pribadi ini kemudian menjadi persoalan publik. Dan bukan sekedar persoalan publik, ketika ada pejabat kedutaan besar negara asing ikut hadir, maka dia menjadi persoalan politik. Nah, di sini kita harus cermat melihatnya. Jadi argumentasi yang sifatnya personal ini kemudian sudah tidak relevan ketika peristiwa ini atau fakta ini kemudian sudah dibawa ke ruang publik dan kemudian juga sudah masuk ke ruang politik. Ya. Memang saya baca juga ada statement Pak Rabi Yakob bahwa dia tidak ada urusan dengan politik. Sehingga ini lebih murni urusan dia dengan neneknya yang katanya diklaim sebagai korban Holocaust dan seterusnya.
Tetapi ada hal yang perlu difahami bahwa Holocaust itu sendiri adalah peristiwa politik. Ya. Jadi kalau kita baca sejarah manapun, Holocaust itu adalah peristiwa politik. Dan setiap peristiwa politik yang besar, bukan saja di dunia, termasuk di Indonesia, di negeri kita ini, apalagi menyangkut korban nyawa manusia dalam jumlah besar, itu selalu ada pro kontra. Contoh misalnya, pemberontakan G30 PKI. Kita nggak pernah tuntas kalau ditanya berapa jumlah korban tewasnya. Iya kan? Lain sejarawan, lain versi. Lain pejabat, lain versi. Ganti presiden, ganti angka juga. Holocaust juga begitu. Sampai sekarang tidak ada data tunggal. Dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar, itu kita sajikan. Nah, kalau kita mau mengedukasi, terus data yang mana yang akan kita jadikan media atau pesan untuk mengedukasi? Jadi ini harus hati-hati. Jadi begitu ini dibawa ke ruang publik, bahkan ada nuansa politik, lalu ada misi mengedukasi, di sini perlu kehati-hatian. Ini yang perlu diperhatikan oleh Rabi Yaakob. Lalu yang kedua, begini, saya yakin sebagaimana Mbak Monik, Rabi Yaakob ini kan warga negara Indonesia ya, warga negara Indonesia, sama seperti Babe Haikal juga. Kita di Indonesia ini memang multi etnis, multi ras. Saya punya istri saya ini keturunan Chinese. Bahkan bapaknya itu orang Jepang. Mungkin Babe Haikal ada darah-darah Arabnya mungkin, saya nggak tahu. Dari ibu Kalimantan. Mbak Monik ada darah Belandanya, ada darah Yahudinya, begitu ya. Tapi kita ini punya status yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sehingga begitu urusan-urusan pribadi kita kemudian menyangkut aspek-aspek publik dan bahkan politik, maka yang kita lakukan harus menyesuaikan dengan negara, dengan segala macam perangkat peraturannya. Ini yang saya sampaikan begitu. Misalnya begini, di Cina pada tahun 1966 sampai 1976, 10 tahun. Kalau Holocaust kan peristiwanya kurang lebih 4 tahunan ya, sepanjang Perang Dunia Kedua. Walaupun sebelumnya juga sudah ada sikap-sikap pemerintah Jerman saat itu, Nazi, mengisolasi orang-orang Yahudi di Jerman. Tetapi pembunuhannya itu sendiri itu kan terjadi kira-kira selama Perang Dunia Kedua itu. Dari tahun 1966 sampai 76, 10 tahun di Tiongkok terjadi revolusi kebudayaan, di mana kemudian korban tewasnya juga jutaan. Dari berbagai versi, misalnya versi yang terkecil adalah 2 juta, versi terbesar itu sampai 20 juta warga sipil tewas. Kalau sekitar 15 juta warga negara Indonesia keturunan Cina, keturunan Tiongkok yang ada di Indonesia, kita coba cek silsilahnya, pasti banyak yang nyangkut dengan nenek moyang mereka yang menjadi korban revolusi kebudayaan di China. Jadi maksudnya? Maksudnya adalah, apakah pantas mereka kemudian mendirikan museum revolusi kebudayaan di Indonesia? Karena mereka merasa nenek saya, kakek saya pernah menjadi korban pembantaian rezim komunis China misalnya. Kan tidak? Secara pribadi kita tentu saja berempati, tetapi begitu masuk dalam wilayah publik dan bahkan politik, maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan nasional kita dan regulasi nasional kita. Itu contoh ya. Pak Mahfud sepertinya mengendus ada misi lain di luar edukasi, di luar politik. Saya tidak ingin menduga-duga, tapi saya ingin coba membuka kerangka berpikir kita agar lebih jernih. Saya ambil contoh yang lain misalnya. Berapa jumlah warga negara Indonesia keturunan Jepang yang tinggal di Indonesia? Mbak Monik tahu? Ada sekitar 5.000, maaf. Ada sekitar 5.000-an warga negara Indonesia keturunan Jepang yang tinggal di Indonesia. Kurang lebih samalah dengan warga negara Indonesia keturunan Yahudi. Ya. Boleh nggak mereka membuat museum Hiroshima dan Nagasaki di Jakarta? Atau di Surabaya? Atau di Semarang? Dengan alasan ada kakeknya, ada neneknya, ada pamannya, ada tantenya yang menjadi korban pemboman Hiroshima Nagasaki. Kan tentu saja tidak. Kita tidak berpikir sampai sejauh itu begitu.
atau Afghanistan misalnya, banyak pengungsi Afghanistan di Indonesia, sebagian kecilnya sudah jadi warga negara Indonesia. Boleh nggak mereka bikin museum pembantaian warga Afghanistan dalam perang Afghanistan dengan Uni Soviet? Artinya apapun itu museum Jadi Holocaust maksud ini saya tidak ada begini. relevansinya sama sekali. Rabi Yakob secara personal, neneknya misalnya dinyatakan bagian dari korban Holocaust. Secara manusia, secara pribadi kita berempati. Kita berempati. Dan hak beliau juga untuk kemudian mengingat itu. Tetapi begitu ingatan itu diterjemahkan, dimanifestasikan dalam bentuk museum, dan kemudian diresmikan oleh pejabat pemerintah, kepala daerah misalnya, mengundang duta besar asing, itu sudah masuk wilayah publik dan bahkan menyangkut wilayah politik. Jadi kalau Pak Rabi Yakob itu mengatakan saya tidak ada urusan dengan politik, ini lebih kepada urusan saya sebagai orang berdarah Yahudi, maka perkara Holocaust itu sudah perkara politik, dan meresmikan museum dengan mengundang duta besar luar negeri itu sudah peristiwa politik. Jadi Tidak ada relevansinya Pak Nurholis. Ya, saya kira gini terkait dengan ini ya, kan setiap orang itu kan memiliki kebebasan berekspresi. Saya kira Rabi Yaakov itu dalam rangka untuk mengekspresikan perasaannya, keprihatiannya terhadap peristiwa yang sedang kita bahas ini, beliau mendirikanlah museum. Saya kira termasuk juga teman-teman keturunan Jepang ya punya, kalau mereka hendak mendirikan museum tentang Hiroshima Nagasaki bisa saja Pak. Justru disitulah letak positifnya. Kita warga Indonesia yang tidak merasakan langsung peristiwa tersebut itu bisa tahu lebih mendalam kalau kita bisa datang ke museum itu, begitu. Gini Pak. Sebentar B. Nah, ini yang kedua, saya tanggapin dulu tadi ya yang disampaikan oleh Mbak B. B, tadi saya senang tuh Mbak B menyinggung soal keberadaan Piagam Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad itu punya sikap yang positif merangkul terhadap keberadaan umat Yahudi dan juga Nasrani, termasuk juga Sabiin atau Sabia ya. Nah, justru teladan itulah yang harusnya dilakukan oleh warga Muslim, termasuk di Indonesia. Apa yang juga dicontohkan oleh Umar bin Khattab itu yang harusnya menjadi teladan kita di Indonesia Pak B, sehingga kita itu tidak buru-buru mengungkapkan perasaan kita yang negatif, kebencian terhadap orang lain, kecurigaan dan sebagainya gitu. Gitu B. Ya, Pak Nurholis, jadi apa sih sebenarnya manfaat dari edukasi yang didapat oleh masyarakat Indonesia dengan adanya museum ini? Iya, paling nggak kita warga Indonesia itu bisa menambah wawasan kita terkait dengan Holocaust itu. Kan tadi kalau kita mendengar ya perdebatan Babe dengan Mbak Monik itu soal data misalnya, itu kan berbeda-beda. Data yang disajikan oleh Rabi Yaakov juga berbeda. Nah, sehingga dengan adanya museum itu kita bisa mendapatkan data lain mungkin gitu. Sekarang ini kan era di mana setiap orang bisa mendapatkan beragam informasi. Tapi kalau dijadikan kepentingan politik kata Pak Mahfud tadi? Ya, soal politik saya kira ada mekanisme untuk bisa menyelesaikan itu kan. Saya boleh mengkoreksi komentar kepada saya ya. Tadi kan ya hak setiap orang untuk berekspresi. Kalau nanti orang turunan Jepang mau bikin museum Hiroshima, orang turunan Chinese mau bikin museum revolusi kebudayaan dan seterusnya, saya kira ini pemikiran yang sangat absurd, pemikiran yang tidak punya basis tata kenegaraan. Karena begini, kalau setiap orang bebas membuat satu aktivitas dan mengundang pejabat-pejabat kedutaan negara asing atas nama kebebasan, kita ini bukan negara di ruang hampa Pak. Kita ini punya regulasi, kita ini punya konstitusi, nggak bisa Pak. Ya, nggak bisa begitu. Jadi saya membayangkan kalau dasarnya adalah kebebasan, maka berapa banyak museum yang tidak ada kaitan historis dengan kita lalu bisa dibuka di sini gitu ya. Lalu orang kemudian berargumentasi ini demi kebebasan. Nggak bisa begitu Pak. Kalau itu persoalannya pribadi silakan, tapi kalau sudah menyangkut urusan publik, apalagi ada dimensi politiknya, maka pertimbangannya bukan hanya lagi pertimbangan pribadi, negara punya kepentingan di situ. Makanya kenapa saya misalnya mengamati apa statement dari Kementerian Luar Negeri mewakili pemerintah. Pemerintah memang tidak mau masuk ke wilayah ini, tapi beliau katakan apa? Pejabat Kementerian Luar Negeri, kami masih fokus pada urusan pembelaan sikap kami terhadap Palestina. Memang ini tidak ada kaitannya karena
Palestina dengan Israel, Yahudi ini perkara lain yang kita bicarakan. Tetapi ini satu indikasi sebenarnya, satu pesan bahwa nggak bisa orang itu dengan sebebas-bebasnya semau-maunya tanpa kemudian mempertimbangkan dampak dari Nah, kalau saya melihat pendirian Holocaust ini, museum ini bukan tanpa pertimbangan, Pak. Kenapa kemudian bisa berdiri di Minahasa Utara gitu ya? Lalu kemudian juga sejumlah pejabat juga memberikan dukungan, hadir. Saya kira niatan, tujuan dari didirikannya tersebut itu bukan sesuatu yang absurd, justru sudah dimulai dengan perjumpaan, dialog dan sebagainya. Sehingga kemudian Rabbi Yaakob ini berani untuk mendirikan itu. Kalau misalnya katakanlah sejak awal itu ditolak atau ada kontroversi yang sangat tinggi gitu ya di wilayah tersebut, saya yakin Rabbi Yaakob juga nggak akan berani untuk mendirikan. Ini kan Indonesia, tidak hanya Minahasa. Ya betul. Nah, oleh karena itu kan gini loh, dalam konteks Minahasa Utara, kebetulan saya beberapa kali berkunjung ke sana dan terlibat dalam kegiatan lintas agama. Justru saya menemukan potret bagaimana toleransi antar umat beragama, antar suku yang berbeda itu sungguh luar biasa. Mbak Monik, tanggapannya? Nah, oleh Maaf, ya, silakan. saya setuju karena dampak positif dari keberadaan museum sangat dibutuhkan di Indonesia, karena tadi saya sudah perlihatkan gambar-gambar yang bisa ditemukan di internet, di Google Image. Nah, yang kedua dampak positifnya adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Nurkolis, kita ini menambah wawasan. Nah, tentu saja bapak-bapak di sini tentu tahu ya, di Indonesia sekarang ini semua informasi beredar bisa didapatkan dengan mudah di media sosial. Nah, apa salahnya jika ada sumber resmi seperti museum gitu. Bahkan kalau perlu pemerintah, lembaga resmi ini juga buat museum-museum serupa di kota-kota lain. Museum ini dimaksudkan sebagai sumber resmi informasi tentang Holocaust di Indonesia. Kira-kira begitu ya? Karena ini pernyataan Mbak Monik, Museum Holocaust di Minahasa dapat data-datanya itu dari Yad Vashem. Yad Vashem itu adalah kita punya undang-undang yang mengatur tentang keberadaan museum dan fungsinya. Yad Vashem. Jadi tidak bisa setiap orang, setiap individu itu kemudian bikin museum sendiri gitu ya, dan fungsinya ditujukan kepada publik. Nggak bisa begitu, Mbak. Jadi ada undang-undangnya juga tentang museum. Tapi konteksnya kan Holocaust ini memang edukasi makanya yang dibutuhkan di Indonesia, Pak. Kalau secara pribadi it's no problem, Pak. Tapi begitu ini sudah dijadikan sebagai sarana publik dan bahkan mengundang pejabat kedutaan negara asing, karena Jerman yang berkaitan langsung. Karena Jerman berkaitan langsung dengan Nazi. Contoh misalnya begini. Holocaust terjadi karena Nazi partai resmi waktu itu yang berkuasa di Jerman. Betul. Makanya kedubes Jerman datang. Betul. Sekarang kalau misalnya ada warga negara Indonesia keturunan Chinese mau bikin, tetapi kemudian ada pejabat negara yang hadir di situ, dia bisa jadi persoalan. Ya, sejauh ini Kemlu tidak menyatakan keberatan terhadap kedutaan besar Jerman loh, Pak. Kemlu tidak menyatakan keberatan terhadap kedubes Jerman. Disinilah letak persoalannya, bahwa seperti saya katakan tadi, kalau ini persoalan pribadi itu nggak ada masalah, karena saya juga memahami ada ikatan darah pada diri seperti apa tadi pendeta Rabbi Yaakob, sebagaimana Mbak Monik juga. Tetapi begitu ini sudah dijadikan sebagai sarana publik, apalagi dikatakan ini museum sebagai informasi resmi, maka dia harus tunduk pada aturan yang ada. Tapi ini museumnya sudah ada, jadi bagaimana? Nah, justru itu kan kalau kita mau mengedukasi, ini kan sebentar saja sudah jadi perdebatan. Singkatnya begini, apa yang beliau sampaikan udah jelas dan terang benderang. Kok susah dipahami? Iya, kenapa apalagi ditolak? Saya sangat sedih sekali ketika Bapak mengatakan awal responnya itu tiap orang bebas melakukan ekspresi. Berarti itulah pola pikir Bapak. Pak, bebas berekspresi itu kita punya konstitusi dan undang-undang, Pak yang terhormat. Ya, itu, lagi pula Monik ini kok susah sekali dibilangin begitu loh. Ya, susah sekali dibilangin secara pelan-pelan, dituntun. Saya juga udah menyampaikan pelan-pelan dituntun. Kok maaf ya, susah banget gitu dibilangin gitu yang baik gitu loh ya. Pak, kalau Bapak tadi menyinggung saya karena saya menyinggung Piagam Madinah, begini Pak, begini ya, saya jelasin Pak. Tidak ada bentuk negara yang baku dalam Islam, ya Pak ya. Zaman setiap berbeda dan kita memilih NKRI harga mati.
kita memilih Pancasila ya Pak ya. NKRI kita, Pancasila kita yang tertuang dengan lengkap dan detail semua, itu sekarang tidak menyetujui sekarang, nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu kapan depan. Sebagai orang yang taat dengan undang-undang tidak bisa membenarkan ini. Sepakat deh, NKRI harga mati, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Saat ini kami sudah kehadiran Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum, kami persilakan Habib Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya bagi kita sekalian, bapak-bapak, ya ibu-ibu yang di studio, maupun juga para pemirsa TV One yang sekarang menyaksikan di rumah. Pertama saya ingin menyampaikan ya bahwa kita sekarang ya kaum muslimin ini sedang berada di satu bulan mulia, namanya adalah bulan Rajab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan Rajab, kata Allah di surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penciptaan seluruh langit dan bumi itu ada dalam 12 bulan ya. Dan itulah Allah menciptakan seluruh langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia ya. Salah satunya adalah Rajab ya, selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, itu adalah bulan Rajab yang saat ini kita berada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini yang berkaitan dengan topik kita. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah agama yang lurus ya. Dan jangan kalian saling menzolimi satu dengan yang lain ketika sedang berada di bulan-bulan mulia itu ya. Nah, kalau kita melihat salah satu bentuk kezoliman itu adalah penganiayaan, penjajahan ya dan sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang itu dalam agama Islam, bahkan pada zaman dahulu, pada zaman Rasul SAW dan bahkan sebelumnya, itu pada bulan Rajab berhenti ya. Penyiksaan, kezoliman, segala macam peperangan berhenti semua ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, apakah itu terjadi ya? Kita melihat misalnya di Palestina ya, luar biasa, terus saja yang terjadi adalah penjajahan, dan itu terjadi terus menerus, nggak ada berhenti ya. Yang kedua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam Quran juga dikatakan dalam ayat yang lain, Allah berfirman di surah Al-Isra, kata Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang sudah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina ya. Dan dalam Al-Qur'an itu hanya 2 ayat di mana Allah bertasbih untuk dirinya sendiri ya. Yang lain itu hambanya yang bertasbih, yusabbihu lillah, sabbaha lillah. Tapi dalam ayat ini kata Allah, subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah sendiri ya, yang sudah melakukan Isra kepada hambanya itu Muhammad, minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Disebutkan secara jelas dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Supaya apa? Supaya nggak timbul perbedaan pendapat di kalangan umat tentang keutamaan Masjidil Aqsa ya. Ditambahkan lagi, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kedua masjid itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, diturunkan ayat kan. Dan ayat ini sebenarnya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh para pembicara, ini menyatakan semua agama itu menghormati itu. Kenapa? Masjidil Haram tempatnya Nabi Ibrahim, Abraham kalau di dalam agama Nasrani atau Yahudi ya dikatakan Abraham. Itu yang membangun ya Masjidil Haram. Masjidil Aqsa Nabi Musa, Nabi Isa ya, semuanya satu ya. Artinya apa? Jangan zalim gitu ya. Yang jadi masalah di antara kita sekarang adalah kita melakukan satu perbuatan tapi menyakiti yang lain. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi sampai Allah bertasbih lalu kemudian dimuliakan. Dan kalau kita bertanya, kenapa perjalanannya harus ke Masjidil Aqsa dulu? Padahal yang namanya tempat yang mulia banyak. Ada di Yaman, ada di Yordan ya. Berbagai tempat yang mulia ya, tapi di sini Allah katakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya. Nah, kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah ya, bagi kita yang beragama Islam ya, karena tadi disinggung tentang perjanjian Madinah, seringkali ya ada ketidakadilan di dalam mengambil ayat hadis ya
atau teks dalam Islam. Misalnya tentang perjanjian Madinah, itu diagung-agungkan luar biasa. Bagus, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lupa, Rasul Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam itu juga yang memerangi Bani Quraidah, memerangi Bani Qainuqa, mengusir mereka, ya, menjadikan sebagian mereka menjadi sandera. Ya, kenapa? Karena kezaliman mereka. Jadi coba kita kontekstual, dua-duanya kita gabung, ya. Kadang kita harus bersikap baik luar biasa sama ini, kalau mereka tidak memerangi. Tapi terhadap orang-orang Palestina yang sampai hari ini di Syekh Jarrah itu disiksa, diusir, apa kita menutup mata sama itu? Ya, jadi jangan sampai kita playing victim. Ya, playing victim itu merasa bahwa kita kena korban, tapi kita gunakan untuk menyiksa yang lain, gitu ya. Nah, jadi saya dulu ketika SMA, saya menjadi pembaca pembukaan undang-undang. Dan tadi sudah dikatakan, ya, dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu menjiwai seluruh batang tubuh dan pasal. Ya, kita hormati itu. Kita bicara agama, kita bicara Pancasila, semuanya senarai. Tahun 2007 saya ke Amerika, saya juga berkunjung ke New York, saya berkunjung ke satu tempat namanya K Street. Saya juga ketemu dengan beberapa rabi Yahudi dari sekte Hasidik, ya. Dan kita nggak masalah dengan itu, yang kita masalahkan dengan Israel. Jadi sekali lagi terkait dengan hal ini, yuk kita kumpulkan semua bukti-bukti tadi dan sebagainya, lalu kita putuskan ini kira-kira sudah cocok atau tidak. Dan menurut hemat saya, sebaiknya boleh diadakan begitu kalau Israel sudah menghormati Palestina. Silahkan, ya, maka nggak ada masalah. Ya, ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan kita semua. Diskusi kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib Nabil Al-Musawa, Bapak Haikal Hasan, Bapak Mahfud Siddiq. Terima kasih banyak Pak Ahmad Nurholis, Mbak Monik juga terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Tadi Pak Amir Syah Tambunan juga terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, dan juga tadi di awal sudah hadir Pak Yakov Baruh, pendiri dari Museum Holocaust di Minahasa, juga telah memaparkan apa tujuan awalnya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir acara. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Saya Maria Segaf. Saya Andromeda Merkuri. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak Mahfud. Kita bisa berdiri semua Bapak-bapak. Kita foto dulu.